ada perusakan gereja di Punggur, di Kapling Bidah. Nanti yang lainnya nanti apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Orang non-Islam itu tidak membaca Qur'anmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan Islam itu asik, maka akhlakmu harus asik. Mereka tidak tahu, entah mereka tidak mau tahu. Gara-gara oknum-oknum tertentu, Islam, agama yang dijuluki dengan rahmatan lil alamin, tercoreng. Dan yang sangat membuat saya tidak masuk akal, para alim ulama, para kiai tidak pernah bersuara. Orang-orang seperti ini tidak ada pembinaan. Padahal dalam Al-Quran itu juga jelas, yang sering saya ulang-ulang, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, hal ini seharusnya harus sering sekali diperdengarkan, bukan saja diperdengarkan bil lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Indonesia, agar semua orang tahu agamamu bagimu, agamaku bagiku, imanmu imanmu, imanku imanku. Orang lain tidak mengganggu iman kita, kenapa kita harus mengganggu iman orang lain? Orang lain tidak mengganggu rumah ibadah kita, kenapa kita harus mengganggu rumah ibadah orang lain? Ini yang tidak membuat saya habis pikir. Seharusnya para alim ulama, para kiai, pemuka-pemuka agama Islam itu bersuara. Ya, orang-orang yang terpengaruh di dalam Islam seharusnya mereka bersuara, supaya Islam tidak tercoreng oleh oknum-oknum yang tidak punya adab, yang tidak punya akal, yang tidak punya akhlak. Tetapi kita juga melihat ada ustadz-ustadz tertentu yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Ada ustadz-ustadz tertentu yang bukan mengajarkan toleransi, justru mengajarkan intoleran. Nah, akhirnya lahirlah oknum-oknum yang tidak beradab, oknum-oknum yang tidak berakhlak, oknum-oknum yang tidak bermoral. Ketika mereka melihat gereja, mereka takut dengan gereja. Apa yang ditakutkan? Padahal ketika orang Kristen beribadah di sebuah gereja, di dalam gedung gereja, suara mereka tidak kedengaran di luar gereja. Suara orang yang beribadah itu tidak kedengaran di luar gedung gereja. Kenapa? Karena sebagian gereja itu pakai peredam suara. Ya. Yang kedua, gereja tidak pernah memakai toa, sehingga suara orang Kristen yang beribadah di gereja tidak kedengaran keluar gereja. Yang selanjutnya, Bapak Ibu bayangkan, bila seandainya kita orang Kristen beribadah satu hari 7 kali. Satu hari 7 kali kita orang Kristen beribadah. Bisa nggak kebayang apa yang akan terjadi? Ini kita seminggu sekali datang ke gereja, saudaraku, secara berjamaah istilahnya, dengan keluarga. Ya, kita dengar firman. Dan seminggu sekali kita bertemu dengan saudara seiman di gereja. Setelah kita beribadah, kita berbincang-bincang, kita sharing. Karena sudah selama seminggu kita tidak ketemu dengan kesibukan masing-masing. Itu diganggu, ketakutan. Mereka takut. Bisa kebayang bila kita setiap hari datang ke gereja beribadah. Satu hari 7 kali kita beribadah. Satu hari 7 kali. Bisa kebayang bagaimana mumetnya pikiran mereka, hati mereka. Itu kenapa, Bapak Ibu? Karena hati dipenuhi dengan iri, dengan dengki, dengan amarah. Tidak dimasuki dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang berfaedah, dengan hal-hal yang berguna. Nah, mereka berpikir kita takut karena kita tidak melawan. Padahal orang Kristen itu bukan takut. Orang Kristen tidak pernah takut. Karena bagi orang Kristen, hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sudah tertanam di dalam otaknya orang Kristen. Perlu kalian ketahui. Di dalam diri orang Kristen itu sudah tertanam satu hal. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sudah tertanam. Jadi kami tidak takut selama ini. Kami diam itu bukan karena kami takut, tetapi karena Alkitab mengajarkan kami. Ya, apa kata Yeshua HaMasiah kepada kami? Kepada para murid dan kepada kami yang percaya kepadanya. Kamu sudah mendengarkan firman? Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi hari ini kukatakan kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu.
Jadi selama ini kami diam karena itu perintah firman. Supaya kami mengasihi kalian. Supaya kami mendoakan kalian. Supaya kalian menjadi orang yang lebih baik. Tidak menjadi orang yang biadab. Tidak punya akhlak. Tidak punya sopan santun. Agar agama kalian benar-benar dihormati oleh orang lain. Dihargai oleh orang lain. Tetapi kalian sendiri yang mencorengkan agama kalian. Kalian sendiri yang mencorengkan rahmatan lil alamin itu. Jangan salahkan kami ketika banyak sekali orang-orang di antara kalian yang datang kepada Yesus. Karena mereka melihat tingkah laku kalian yang biadab. Tingkah laku kalian yang tidak punya akhlak. Tidak punya sopan santun. Yang jauh dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Akhirnya mereka melihat kenapa agama saya sangat benci terhadap agama orang lain. Kenapa orang-orang tertentu sangat merasa terganggu dengan gereja, dengan ibadah orang lain, dengan rumah ibadah orang lain. Kenapa orang-orang tertentu takut dengan salib. Akhirnya mereka cari tahu. Pas mereka cari tahu, ketemulah firman Tuhan, ketemulah Alkitab. Selesai kalian. Orang non-Islam itu tidak membaca Qur'anmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan Islam itu asik, maka akhlakmu harus asik. Perusakan gereja. Nanti yang lainnya nanti Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. Jadi kami serahkan sama Tuhan. Bila Tuhan yang bertindak, Tuhan turun tangan, hati-hati kalian. Ya, benar-benar kalian harus hati-hati. Ingat video saya kali ini, kalian harus hati-hati. Bertobat. Nah saudaraku, kita sama-sama melihat dan menyaksikan serta mendengar di media sosial bagaimana saudara-saudara kita dari seberang yang tidak senang dengan kita orang Kristen. Dibuktikan saudara, ya, dibuktikan bagaimana mereka melakukan demo sambil teriak nama Tuhan dan selawatan. Mereka menuntut dan berharap kepada pemerintah supaya kita tidak diizinkan beribadah. Mereka menuntut supaya kita tidak beribadah, supaya kita tidak bergereja. Gereja tidak diberikan izin untuk bangun, sulit dikeluarkan izin untuk kita bangun tempat ibadah, dan tempat yang sudah disediakan juga Bapak Ibu, mereka coba untuk membubarkan dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang tidak masuk akal. Lalu Bapak Ibu, kemana pemerintah? Di mana para penegak hukum? Kenapa pemerintah seolah-olah diam, membisu, membiarkan, tidak bertindak? Begitu juga dengan penegak hukum, tidak bertindak apapun, tidak melakukan apapun, dan tidak ada pembinaan daripada pihak pemuka agama. Padahal sering kita dengar dari para pemuka agama dari agama seberang. Mereka katakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kenapa ini tidak diterapkan di lapangan? Seolah-olah ayat ini hanya diperdengarkan, berlaku di mulut, tetapi tidak pernah berlaku dari tindakan. Kalau seandainya lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, itu berlaku di tindakan, bukan saja ucapan di mulut, tidak akan terjadi hal yang selama ini kita lihat. Dalam bulan ini Bapak Ibu, itu sering sekali terjadi orang demo untuk ibadah. Ya, ketika kita beribadah mereka melakukan demo. Mereka tidak senang. Mereka menuntut supaya gereja kita ditutup. Mereka juga membubarkan kita yang lagi beribadah. Di mana pemerintah, pemuka agama, dan juga para penegak hukum, kenapa mereka tidak melihat? Seolah-olah tutup mata, bahkan kesannya pembiaran, tanpa pembinaan sama sekali. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya sangat takut ya, ketika semua orang Kristen bersatu hati, bersatu pikiran, kompak, lalu memanjatkan doa kepada Tuhan karena tidak lagi sanggup melihat penganiayaan yang terjadi terhadap orang Kristen. Ibadah sulit, gereja tidak diberikan izin untuk kita bangun. Ibadah
ada orang yang membubarkan. Lalu kita tidak tahan dengan semua apa yang mereka lakukan terhadap kita. Kita sama-sama berdoa, memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kita dan Tuhan bertindak. Orang-orang yang melakukan demo tentang ibadah kita, yang menutup gereja, akan mengalami murka Tuhan. Mereka tidak akan bisa lari daripada murka Tuhan. Ini yang saya takutin. Tetapi ini pasti terjadi Bapak Ibu. Orang-orang yang melakukan pembubaran ibadah, mengganggu gereja, terutama sekali daerah Sumatera, murka Tuhan akan dialami oleh mereka. Ini pasti. Ini bukan candaan. Ya, ini bukan menakut-nakutin, tetapi mereka bakalan alami hal tersebut. Mereka dihantui dengan rasa takut. Lalu murka Tuhan pasti turun kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita lihat ke Alkitab, karena pedoman kita Bible, pedoman kita Alkitab, maka segala sesuatu kita lihat dalam Alkitab. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi hari-hari ini yang kita lihat di media sosial, dan apa yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita umat Kristen, itu sudah begitu jelas tertulis dalam Alkitab. Salah satunya yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18. Bunyinya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Hari-hari ini, bagaimana daerah-daerah tertentu, lokasi-lokasi tertentu, wilayah-wilayah tertentu Bapak Ibu begitu membenci kita orang Kristen. Dibuktikan mereka tidak senang dengan hadirnya gereja, dan mereka tidak senang kita beribadah. Padahal kita ke gereja hanya untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ke gereja bukan untuk main judi, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk sabung ayam. Seharusnya yang harus mereka demo dan tutup itu adalah tempat-tempat maksiat, bukan tempat beribadah. Tetapi mereka tidak melakukan itu semua. Kenapa? Jangan-jangan, ya jangan-jangan ini asumsi mereka bagian daripada itu, maka tidak mungkin ditutup. Lalu mereka tutuplah gereja, demo, meminta supaya pemerintah tidak mengeluarkan izin gereja, pembangunan izin gereja, dan kita yang beribadah dibubarkan, diganggu. Nah, Bapak Ibu, itu dikarenakan kita bukan bagian daripada mereka. Seandainya kita bagian daripada mereka, tidak akan mungkin diganggu, saudaraku. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Yesus sudah mengalami hal apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan apa yang kita alami tidak sebanding bila kita lihat apa yang dialami oleh Yesus tertulis dalam Alkitab. Bagaimana penganiayaan demi penganiayaan yang dialami oleh Yesus. Padahal saudaraku, tidak pernah dijumpai satu celah pun dosa, kesalahan, pelanggaran pada diri Yesus. Tetapi Yesus tetap dianiaya, ya, dipermalukan, dihina, dicaci maki, ditelanjangi, diludahi, dibogem, ditendang, bahkan diikat di tiang gantungan, di tiang salib Bapak Ibu. Nah saudaraku, ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya." Seandainya kita dari dunia, tidak mungkin orang-orang semacam itu mengganggu kita. Kenapa? Karena kita milik dunia. Tidak mungkin dunia memusuhi kita, dunia mengusik kita, dan dunia mengganggu kita beribadah. Kenapa? Karena temannya, miliknya. Tetapi dikarenakan kita milik Tuhan, dunia adalah menjadi orang-orang yang mengganggu milik kepunyaan Tuhan. Sebenarnya yang melakukan itu semua adalah kuasa kegelapan, setan, iblis. Nah, tapi Bang Pendi, kita melihat yang melakukan itu bukan setan, bukan iblis, manusia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Setan atau iblis dalam wujud manusia. Iblis dan setan tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
Ya, tidak bisa dilihat. Maka kita bisa melihat iblis, kita bisa melihat setan. Nah, setan memakai alat. Nah, alat yang dipakai setan adalah ya apa yang hari-hari ini kita lihat di media sosial. Bagaimana mereka mengganggu ibadah. Yang takut dengan Tuhan itu adalah kuasa kegelapan. Karena gelap dan terang, terang dan gelap itu tidak akan bisa bersatu. Kuasa kegelapan paling takut ketika ada orang memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Setan paling takut ketika orang itu berada dalam kebenaran. Maka setan bermacam cara, dia cari celah supaya orang-orang yang ada di dalam kebenaran ini bisa lari dari kebenaran, bisa meninggalkan kebenaran, bisa menyangkal kebenaran. Kalaupun tidak bisa, setan, kuasa kegelapan itu akan mencari cara bagaimana orang-orang yang ada dalam kebenaran ini merasa terganggu, terusik, sehingga kita melakukan perlawanan, Bapak Ibu. Ini yang dimaui oleh setan, kuasa kegelapan. Tetapi Bapak Ibu lihat, di mana-mana anak-anak Tuhan hanya pasrah. Orang-orang yang percaya, yang berada dalam kebenaran, dan berada dalam firman Tuhan, pasrah ketika diganggu, didemo, diteriaki, dan dikatain macam-macam. Kita pasrah. Tetapi di dalam kepasrahan kita tidak boleh tinggal diam. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak Ibu dengar, lihat bagaimana kata Alkitab. Kita melihat bagaimana pengalaman Israel. Orang-orang Israel, ketika orang Israel di tanah perbudakan di Mesir, diperbudak, diperhamba oleh Fir'aun dan rakyatnya, ditindas, kerja paksa, tanpa diberikan upah, makan dan minum seadanya, sangat sedikit dikasih makan dan minum Bapak Ibu, dipaksa untuk kerja 24 jam. Adakah yang membela orang Israel? Tidak ada satupun yang membela. Sehingga orang Israel berdoa, memohon pertolongan Tuhan secara sungguh-sungguh. Mereka bersatu hati, bersatu pikiran mereka, duduk diam, memohon pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan mendengar teriakan orang Israel. Tuhan mendengar doa orang Israel. Tuhan mendengar seruan orang Israel, dan seolah-olah digambarkan dalam Alkitab, Tuhan melihat sendiri bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa pilihannya. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Ketika Tuhan mengutus Musa, lalu Musa membawa Harun untuk bernegosiasi dengan Fir'aun. Terjadi hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tidak akan diberikan izin oleh Fir'aun. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu ketika murka Tuhan turun, Bapak Ibu bisa lihat, ditulis dengan begitu rapi, tercatat begitu rapi dalam Alkitab. Jangan sampai terulang seperti yang dialami oleh orang Mesir bersama dengan Fir'aun dan bala tentaranya serta orang-orang Mesir pada waktu itu Bapak Ibu. Tetapi bila ini yang terus-terusan dilakukan tanpa ada tindakan daripada pihak pemuka agama, dari pemerintah, dari penegak hukum, maka mereka yang mengganggu anak Tuhan, mengganggu orang yang datang kepada Tuhan, mengganggu orang yang beribadah kepada Tuhan, mengganggu orang yang menyembah, memuliakan, meninggikan Yahweh Elohim, Bapa yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, murka Tuhan pasti akan turun. Mereka habis semuanya Bapak Ibu. Ini bukan saya takut-takutin, ya, bukan saya takut-takutin. Pasti nanti akan terjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan, seperti yang dialami oleh Fir'aun dan tentaranya, rakyatnya orang Mesir.